Inilah dia match pembuka untuk hari ini. Match pertama, game pertama, final, lower bracket antara EVOS Legends melawan Dewa United Esports. Masih ditemenin sama Kolius dan Yes, dan juga Om Wawa, dan kita akan melihat langsung yang permainan agresif dari Dewa United di mana mereka akan berusaha untuk ngepok mengganggu pergerakan TAS mendapatkan purple buff. Dan ini sebenarnya habit Sacho loh, ketika dia menggunakan Chow, always melakukan invasi jungler. Yang penting muncul presence, ya kan, Betul. paksa untuk pakai retribution, tapi sepertinya TAS tidak terganggu sama sekali. Karena retrinya masih disimpan dan jelasnya purple buff juga berhasil disecure oleh TAS. Jadi ya ini masih 50-50 juga untuk di awal-awal ya. Jadi tempo slow sedang dipergunakan oleh kedua tim ini, kecuali tadi di early di mana memang presence dari Sako yang ya hanya membiarkan dia datang aja. Dia datang, maksa, gak ada ya udah, gak apa-apa. Tapi memang Chow kan adalah hero yang kuat sebenarnya untuk ngerusuh di awal ya. Yeah. Secara dia punya immune dari menggunakan Jet Kundo untuk nembus-nembusin tembok juga pas level 1 gak sih Om? Ya, itu dia, itu kekuatan dia juga ya. Dimana memang dia bisa mancing sebenarnya, lebih nge-trigger lawan untuk ngejar dia dan waktu source Atau menggunakan dibalikin retri. semua. Yes, benar. Sewaktu semua source-nya keluar dan tiba-tiba backup-nya misal dari case-nya ada di belakang, itu bisa banget untuk dapetin juga first blood. Ketika first blood didapatkan maka akan ada keuntungan level maupun gold banget di early game. Apalagi ketika turtle pertama mereka butuh udah level 4 kan Ya, Om? apalagi di patch yang sekarang ya, aku baru mau mention. Patch yang sekarang ini untuk menit kedua ke bawah, jangan sampai kena first blood. Karena adanya gap level nanti ini bakal timpang, lihat di menit 1.30 aja. Jungler biasanya sudah di level 4, sedangkan roamer ya kan ini masih ada di level 2. Masih jauh ya kan. Betul. Bahkan sekarang makanya rata-rata movementnya kadang-kadang ada yang mid lane menuju ke arah EXP lane dulu ya Om. Betul, untuk nyari betul. level 2 di awal-awal. Ya, roamer mid, terus level 1 midnya tuh ke XP dulu ya kan. Nanti menit yang kedua mid ke XP lagi. Baru Betul. tuh di menit 2.10, 2.20 baru mereka bisa setup di turtle. Tapi kita sudah lihat juga Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 series 5G. Tanda turtle pertama sudah muncul. Mereka semua mencoba untuk setup di area top lane. TAS pun sedikit memberikan poking damage-nya ya ke arah atas sana untuk memberikan presence. Dan 4 hero sudah standby dari teman-teman Dewa United Esports. Apakah mereka akan melakukan kontes? Ya, ini kemungkinan bakal bisa dikontes juga karena sudah beberapa ya hero-hero ini sudah menginjak di level yang keempat, dan onward yang masih miss, yang berarti pertanda harus di reset dulu oleh EVOS Legends. Mereka gak boleh terlalu memaksakan untuk mendapatkan Lord ini. Dan terlihat memang TAS masih farming purple terlebih dahulu. Tuh, makanya sedikit di buying time juga sama teman-teman yang lain ya. Tapi ini dia, Black Dragonfall sudah mulai dikeluarkan, onward dan juga Earth Shatter. Tapi masih bisa dihindari dan TAS, retributionnya lebih on point. Masih mengudara seorang Black Dragonfall-nya. Mencoba untuk mengincar ke arah depan dengan Furious Dive dan juga Dragon Tail. Membuat Sacho dengan satu badara terakhir flicker ke arah belakang. Tapi curse touch-nya aktif. First blood berhasil didapatkan oleh teman-teman EVOS Legends. Nice setup dari EVOS Legends tadi ya, berhasil untuk memukul mundur semuanya, dan bahkan Brans terlihat cukup nyaman di bottom lane di mana ada Husklaw yang sudah di-secure dan bahkan invasi oleh EVOS Legends. Onward connect masih akan bisa diteruskan oleh EVOS Legends, dan berhasilkah? Belum ternyata. Wow, belain untuk mengambil orange buff ya Om ya. Dari ini, tapi dulu boleh majuin lagi dengan ada Breakfast Fighter, bahkan flicker juga ke arah depan sana dengan adanya Raging Slash. Dan Van Strong masih selamat. Wow, oke, keunggulan lagi dan lagi untuk EVOS Legends karena banyaknya source skill yang sudah terbuang dari Dewa United dan bahkan retribution tadi, meskipun dapetin orange buff-nya, tapi dia tumbang juga. Jadi ya pertukaran yang tidak terlalu berimbang, apalagi di awal-awal. Ini jungler benar-benar posisinya penting banget. Jangan sampai ketinggalan level, 2 level ini bakal pengaruh untuk turtle yang kedua. Apalagi sampai beda, ini kan beda goldnya lumayan jauh ya Om ya di menit yang hampir keempat ini Om. Ini yang berbahaya sebenarnya kalau memang Dewa United terus-terusan melakukan tempo yang seperti ini. Terbawa sama EVOS yang bermain secara agresif, itu yang bakal membuat EVOS bakal bermain kayak pressure, mengeluarkan pressure lebih besar lagi kan. Yes, tapi sejauh ini kita melihat juga goldnya masih aman-aman. Buat keduanya untuk Watt, untuk Brans, TAS dengan satu War X yang sudah tersedia. Dan ya ini dia. Yap, onward udah mulai dikeluarkan juga menuju ke arah seorang Shaco, dan Wave Dragon menuju ke arah seorang Van Strong yang langsung didorong menuju ke area outer middle turret, dan Van Strong pun tumbang. Wow, itu pemilihan untuk onward yang cukup sulit sebenarnya karena targetnya dia memang adalah hero yang tebal, dan kebetulan yang kena memang cowok, tapi langsung dibalikkan keadaannya oleh Dewa United. Bottom lane sejauh ini masih aman-aman aja ya. Dimana Brans nyaman sekali, sama juga Watt. Ini dua marksman yang memang kalau dibiarkan menginjak di late game, dua-duanya punya potensi untuk bisa memberikan damage yang besar, heavy hitter. Yap. Tapi ini dia nih, sebentar lagi bakal muncul Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 series 5G. Tanda turtle yang kedua sudah keluar di Land of Down. Pergerakan dari teman-teman Dewa United, apakah mereka mau mengamankan turtle yang keduanya? Karena onward juga sudah mulai digunakan menuju ke arah Shaco. Duel Dragon juga dilepasin, masa Defender S-Strike langsung follow up tendangan dari seorang Shaco itu sendiri, tapi belum ada yang tumbang. Primal Weapon dikeluarkan, ada Black Dragon Form langsung mencoba untuk mematil-matil ke arah Lanaya, karena Lanaya belum berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Oh, itu nyaris lagi, tapi lagi dan lagi ya. Onward yang terkena ke Chow
Ini membuat pilihan dari EVOS agak ragu langsung karena hero tebal ketika terkena onward jelasnya akan bisa langsung di counter setup oleh Dewa United dan untungnya memang tadi Turtle masih sanggup diambil oleh EVOS Legends. Dan bottom lane pressure masuk untuk Brans. Betul, karena lihat dari outer bottom turret berhasil mereka hancurkan. Maka dari segi gold ya harusnya sedikit diungguli oleh Brans itu sendiri. Apalagi tempo permainan, Brans bisa langsung switch ke atas atau bahkan dia masih mau stay di bawah untuk ngambil inner bottom turret kalau teman-temannya juga bergerak ke arah bawah. Yes, dan juga level unggul 1 ya buat Bransnya sendiri. Dan masih tetap dengan 2 sama sih, tapi untuk objective play-nya jelas EVOS Legends dengan keunggulan untuk 2 turtle dan onward mulai lagi dan digunakan lagi. menuju ke arah Lanaya yang mencoba untuk membalikan keadaan dengan adanya Upraiser Red. Tapi Van Strong juga masih terlalu tebal sehingga lumayan banyak resource yang sudah keluar dari teman-teman Dewa United. Ya ini masih saling memilih lagi dan lagi ya, hanya untuk menghabiskan resource dari Dewa. Sedangkan Tas hanya tetap untuk farming juga dan kita tahu lah ketika ada That's right. Fred Masih dikeluarkan, Fluffy still survive. Dia masih bisa kabur ke area rumputan dan memang agak sedikit sulit untuk mengincar ke arah Yuzong ya di early game ini. Ya. Dia juga masih cukup tebal. Butuh beberapa item terlebih dahulu untuk diamankan oleh Kay seperti COD atau Lightning kan Om? untuk bisa cepat ya nge-burst down dia atau mungkin untuk lapu-lapu dengan dominance ice untuk bisa mencegah efek regen yang dimiliki oleh Yuzong. Dan kali ini juga Fluffy sudah ada di bagian tengah. Jadi ada split 4-1 di mana membiarkan Tas untuk split push seorang diri. Dan Watt juga lumayan cukup sendirian di area bottom lane. Agak berbahaya sih karena memang posisinya lumayan cukup jauh. Kalau sampai mereka melakukan pick off ya. Karena udah mulai terlihat juga 3 movement nih hero menuju ke arah bawah. Ya, masih bakal diganggu juga ya Force of the Queen ada. Dan Wattnya hanya bisa menunggu terlebih dahulu. Karena untuk setup buat Watt kali ini ya, dia ini nggak punya seperti misalnya Kaja atau Franco yang bisa buat musuh diem di tempat. Tapi Chow yang akan menggeser jauh. Betul. Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G juga sudah mulai terlihat. Lana yang mencoba untuk langsung dicongkel dengan adanya onward. Tapi Brans belum mau menggunakan heavy crossbow-nya. Feather Strike juga dilepaskan. Phantom Execution-nya gagal untuk dikeluarkan dari seorang Tas. Tapi Fluffy menggunakan Black Dragon Form. Langsung kena pati Lanayanya dan Lanaya pun langsung tumbang berserta juga dengan Dixon yang ada di front line. Wow, itu dia langsung dikejar oleh Black Dragon Form dan bahkan turtle-nya ini akan diambil oleh Tas. Dan lihat bagaimana EVOS Legends, mereka akan berusaha untuk mendapatkan objektif yang lain lagi yaitu mid-turret. Wow, ini terlalu banyak objektif Om yang berhasil diamankan oleh teman-teman EVOS Legends di early game ini. Dewa United Esports, apa yang terjadi sehingga mereka terpressure seperti ini? Ya menurutku dikala waktu itu mereka di setup dengan adanya edit ya tadi. Dan itu kenanya langsung pressure-nya untuk Lanaya sendiri. Lanaya yang langsung difokus dan juga semuanya. Dan kita akan melihat terlebih dahulu untuk replay presented by Samsung Galaxy. Dan ini dia. Dimana Lanaya yang memang langsung di all in dan dikejar habis-habisan. Dan tanpa adanya Lanaya kita tahu ini udah gak punya retribution. Dan bahkan kemenangannya adalah Brans juga yang mendapatkan free hit ke Dixon. 2 hero ter-takedown plus 1 turtle Om. Makanya itu menjadi leading banget untuk EVOS Legends, advantage banget. Beda 5.000 gold di menit ke-8 sudah mulai terlihat menjauh Om. Ya. Dari gold difference-nya. PR dari Dewa United Esports, apa yang harus mereka lakukan untuk membalikan keadaannya Om? Menurutku ya mereka bakal harus gedein Watt dulu sih ini. Watt harus bisa dapetin posisi yang enak dan juga bisa dapetin free hit seperti yang didapatkan oleh Brans. Yang dimana kita belum melihat hal tersebut jadi sama sekali. Atau mungkin untuk poin yang kedua, case-nya yang bisa melepaskan Feather Strike minim 2 kali ke Apalagi satu case hero belum tipis. ter-takedown. Betul, itu dia. Karena menurutku dari Dewa, pemain dengan positioning yang terbagus itu adalah di case. Kalau case tumbangnya banyak, ini menjadi tanda tanya untuk Dewa United sebenarnya. Dan ini menurutku case masih dalam kamus di mana dia bisa bermain dengan bagus karena belum terpick up 1 kali pun. Betul, dia masih bisa menjaga positioningnya dengan cukup baik walaupun ada beberapa hero yang bisa melakukan dive in ya Om. Dan dari teman-teman Dewa United Esports juga baru aja nge-secure nih inner top turret. Walaupun di area river terjadi colek-mencolek, skirmish kecil dan ada conceal play yang mencoba untuk mengincar. Ada Black Dragon Form menuju ke arah seorang Sako yang sendirian mencoba untuk mundur ke arah belakang. Terlalu ramai, Sako pun harus bisa di pick off. Ya bayangkan itu Chow loh. Chow yang langsung di all in juga dan bahkan dengan tumbangnya Chow. Dewa mereka tidak akan bisa setup dulu di Lord. Ini Mereka Lord bisa megang lumput ya. Dan Lord kita sudah spawn presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Dan sudah muncul juga, lihat langsung di zoning dan mungkin objective play lagi-lagi akan diambil oleh EVOS Legends. Terlalu pedes tadi Tondros ya, bahkan menuju ke arah seorang Farsha dari seorang Case. Dan dari teman-teman EVOS Legends, mereka bakal mencoba untuk mencolek Lordnya terlebih dahulu Kak. Karena mereka ada dari teman-teman Van Strong udah standby, Fluffy juga udah standby. Walaupun Watt dalam posisi yang sangat amat menarik. Ya ini posisi-posisi di mana sebenarnya dia bisa jadi cacing naga ya. Ups. Antara besar banget untuk
nge-steal, nge-snatch Lordnya, atau memang dia bakal terpick off. Oke, ini dia. The Wave Dragon pun langsung dikeluarkan dan Fluffy pun langsung tumbang begitu saja di area belakang. Van Strong langsung melawan 3 hero sekaligus dan Dixon pun mencoba untuk membuka Breakfast Fighter mengusir 3 hero dari EVOS Legends untuk mundur ke arah belakang. Masih ada Phantom Execution, Dixon juga langsung berhasil untuk ditukarkan nyawanya dengan Fluffy. Wow, itu dia tadi setup yang dimainkan oleh Dewa United. Dengan masuknya Sako tadi yang langsung melakukan umpan ke arah Watt. Dan ternyata tumbangnya Fluffy juga, namun yang disayangkan adalah Dewa, mereka juga harus tumbang satu, yaitu Dixon. Tapi nggak apa-apa, karena Dixon memang di sini fungsinya dia adalah untuk memberikan waktu yang banyak ya untuk Dewa agar mereka bisa memenangkan duel di Lord yang pertama. Apalagi tadi lumayan cukup banyak resource yang harus dikeluarkan ya untuk kabur dan ngasih damage ke Dixon seorang saja. Itu bahkan sekarat-sekarat tuh. Black Dragon Form mencoba untuk mengincar Lanaya Kak, karena Lanaya juga posisinya lumayan cukup jauh dari teman-teman yang lainnya. Langsung ditabrak begitu saja, Lanaya pun tumbang. Tapi Lord dengan yang udah sekarat banget berhasil diamankan oleh seorang Cry. Bahkan Tas berhasil ter-take down, tapi harus ditukarkan nyawanya oleh seorang Sako. Dan Watt pun berhasil untuk menumbangkan seorang Van Strong. Wah ini nih, dimana Watt memang masih bisa menjaga posisi dan bahkan belum tumbang juga satu kali pun. Jadi untuk Lord yang pertama mungkin bakal spawn. Dan Lord ini fungsinya hanya akan untuk mendapatkan semua outer turret yang dimiliki oleh Dewa United. Betul, karena hanya tersisa base turret aja, mereka harus bermain seperti burung yang ada dalam sangkar ya Om ya. Ya mereka harus nunggu dulu ya, sabar ya, karena mereka lagi kalah dari posisi item dan mungkin untuk levelnya mereka juga. Dan Lordnya ini ada di area dari bottom lane. Tas juga sudah spawn, tadi kita melihat Van Strong yang sudah kembali dan mereka akan mengawal di Lord yang pertama. Lord yang cenderung memang cukup lemah karena belum punya efek charge. Dan selama masih ada case harusnya masih bisa ke defense kan Om. Yes. Karena memang dia adalah high ground defensive yang damage-nya udah lumayan cukup. Dengan Feather Airstrike ya lihat, Brans pun langsung heavy crossbow mundur dulu deh. Gak mau cari gara-gara. Betul. Jadi ya yang bisa dilakukan oleh EVOS Legends sekarang adalah mereka harus bisa memaksimalkan ya super minion yang sudah mereka dapatkan dekat Lord yang pertama. Namun lihat, terlalu cepat memang untuk Dewa United, mereka bisa clear semuanya. Dan sebenarnya ini tinggal bagaimana positioning dari Watt nantinya. Seperti kalau memang mereka bisa setup ulang yang sama seperti yang dilakukan di fight di Lord yang pertama tadi. Betul, karena tasnya juga udah mulai gocek-gocek. Tapi Tone Rose yang menghindari wave trigger dari seorang Sako yang membuat Sako terdiam beberapa saat. Dan akhirnya Sako pun harus ter-take down Om Awa. Yes, efek revive yang dimiliki oleh Valentina juga. Namun dengan tumbangnya Sako ini masih bisa jelas defense-nya, masih ada Parsha yang belum ter-pick off juga satu kali pun. Dan EVOS Legends mereka harus buang banyak source skill. Sudah mulai dikeluarkan menuju ke arah seorang case yang tadi di cancel Feather Airstrike, tapi minion pun langsung habis. Tanda bahwa base turret masih bisa di cover dengan cukup baik oleh teman-teman dari Dewa United Esports. Ya, ini masih bisa ditahan oleh Dewa United. Dari sisi skornya memang 9 dan juga 5. Tapi goldnya ini yang harus diwaspadai juga oleh Dewa ya. Karena akan ada perbedaan item yang cukup signifikan nantinya 3 atau 4 item ke depan. Dan setup pick off EVOS Legends ini mereka bisa masuk karena mereka punya source damage yang besar. Mereka punya di belakang, mereka punya Irithel, mereka masih punya juga mungkin buat Van Strong yang kalau keluar dari robotnya dia. Udah mulai datang. Feather Airstrike di pop up, tapi memang sayang sekali Sako belum berhasil untuk meraih satu hero dari teman-teman EVOS Legends ya. Walaupun dia memiliki flicker ya Om ya, tapi dia lebih milih untuk nahan dulu. Terlalu berbahaya mungkin, tapi dari Van Strong serta seorang Brans perlahan-lahan mencoba untuk maju mengusir kawanan Dewa United Esports untuk mereka biar nggak megang area rumputan. Ya, dan makanya ini akan menjadi Lord setup mungkin ya buat EVOS Legends. Nah, lihat bagaimana 3-2 yang sedang dijalankan oleh EVOS Legends. Di mana Romer mereka akan nempel dengan marksman-nya. Karena jelas dua-duanya ini punya potensi untuk memberikan burst damage yang besar. Heavy Crossbow dan juga Primal Wrath. Tuh. Kalau seandainya Brans dibiarkan nge-clear wave sendirian tadi di area top lane itu bakal bahaya karena bakal ada conceal play. Sambil kita lihat dari Lord Camp, preset by Samsung Galaxy S23 Series 5G sudah muncul serta Feather Airstrike sudah mulai digunakan. Sako Wave Dragon pun dikeluarkan. Masih belum bisa berimpact secara maksimal, malah dia yang harus ter-take down. Black Dragon Form mencoba untuk mengincar ke arah belakang karena di copy Breakfast Fighter-nya dari seorang Knight yang bisa berhasil menumbangkan Lanaya. Tanpa adanya jungler, apakah EVOS Legends bakal segera memulai Lord-nya Om Awa? Yes, dan sepertinya iya karena Tas sudah mulai mengarah menuju ke Lord yang kedua. Sedangkan teman-teman yang lain ini akan merapikan lane terlebih dahulu. Jadi masih di-push juga. Dan lihat bagaimana Tas begitu cepat. Oke, tumbang beberapa, langsung belok ke Lord. Dan ini jelas akan menjadi Lord gratis untuk EVOS Legends. Sementara mereka akan nge-stall, nge-buying time di depan base dari Dewa United. Dan sudah jatuh dan bahkan Brand sudah memiliki satu Blade of Despair. Damage-nya sudah terlalu besar sekarang dan tinggal bagaimana Dewa United bisa mempositioningkan Parsha mereka.
Betul. Makanya ini bagus EVOS Legends setelah mereka belum melakukan tilting mistake ya Om ya. Yes. Mistake lebih tepatnya. Karena sekali tilting mistake, adanya Kari, adanya Varsha itu bakal Dewa United bakal langsung megang map controlnya sih. Kalau sampai Wattnya yang Bransa yang tertake down duluan, begitu juga dengan Krite. Iya, itu jangan sampai celengan pecah ya istilahnya. Iya. Ya karena jelas itu akan ada gold swing yang cukup besar juga. Namun dengan dua lane yang bakal dipush barengan oleh EVOS Legends, ini masih belum ada tanda-tanda mungkin untuk bisa di end di game yang pertama ini, kecuali memang di all in langsung oleh EVOS Legends. Dan kita tidak melihat tanda-tanda all in karena Tas masih ada di top lane. Betul. Apalagi Kiss juga dalam positioning yang cukup baik. Bahkan Fighter Attack setengah darah Om. Satu tetes menuju ke arah Brands. Apakah memang Brands butuh respect untuk bikin Rose Gold Meteor atau Athena Shield Om? Rose Gold sih kalau aku ya, karena bisa bantu damage juga dan juga ada spell steal yang bisa didapetin nanti dari Rose Gold Meteor. Kalau memang mau ya Athena Shield juga is okay, karena ada tambahan untuk full HP juga. Tapi Black Dragon Form sudah mulai mengudara mencoba untuk memutari inner top turret yang ada di area base milik Dewa United Esports. Mulai dihajar-hajar karena Watt mendapatkan free hitnya. Mulai dipukulin karena Vanslong terlalu sakit menahan damage dan Fighter Attack-nya. Kurang sedikit saja yang malah membuat Case harus tumbang. Tapi Wave Dragon langsung menendangkan menuju ke arah seorang Krite. Krite-nya langsung menggunakan Winter Truncheon yang malah Sako juga harus tumbang. Dua hero hilang untuk Dewa United Esports dan EVOS Legends masih ada di base Dewa United Esports. Ya, dan bahkan lihat bagaimana Brands dengan free hit dia yang bisa memberikan damage area yang cukup besar untuk Heavy Crossbow dan reset posisi bagi EVOS Legends karena mereka jelasnya oke, mereka harus main safe ya. Dimana ya mau gak mau kalau mereka nabrak tadi sangat berbahaya dan kita akan melihat replay presented by Samsung Galaxy. Belum bisa di end memang, tapi nice play yang dilakukan. Dimana tadi di top lane-nya, ketika di-push bersama-sama, memang ada Immortal yang pecah, tapi mereka berhasil untuk mendapatkan objektif yaitu best turret. Dan yang kedua adalah mungkin untuk pengkopian yang dilakukan oleh Krite tadi, karena Krite juga berhasil untuk menumbangkan Case. Betul. Ketika Case-nya tumbang, maka gak ada high ground defensif ya Om ya. Makanya dari Dewa United pun bakal kekurangan damage artillery, terutama magical damage kan. Ya. Itu yang membuat EVOS Legends makin berani lagi tadi untuk mencoba maju ke depan. Tapi ini dia Black Dragon Form lagi untuk mencoba mencari seorang Watt yang dari area rumputan dan ketemu Wattnya. Dia nggak punya Wind of Nature lagi, mencoba untuk melakukan serangan tapi Watt pun harus berhasil untuk ditumbangkan. Dixon menggunakan Breakfast Fighter menuju ke arah depan sana tapi Dixon dia terlalu tipis untuk menahan damage dari seorang Brand sehingga dia pun tertakedown walaupun ada dua Wave Dragon. Langsung membalaskan menuju ke arah seorang Tas. Tasnya berhasil untuk di takedown dari Shaco tapi tidak bisa lari kemana-mana. Lanaya pun menjadi target berikutnya menggunakan Appressor Red. Belum ada yang tumbang, malah Lanaya yang harus hilang. Dan kali ini wipeout didapatkan oleh EVOS Legends serta double kill presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Base terbuka lebar, EVOS Legends pun langsung menghabisi minion-minion yang ada dari Dewa United Esports dan kemenangan game yang pertama di tangan EVOS Legends. Wow, congratulations untuk game pertama, kemenangan EVOS Legends.